ceritanya. Ini nggak tahu nih ibu-ibu nih, cerita dikit ya Bang ya. Oke, silakan. Jadi dia itu bilang seperti ini, Bang, katanya saya disuruh login istilahnya ke agamanya Bang Edis. Ada ibu-ibu nih, saya disuruh login waktu lagi live kayak gini, katanya login, katanya Tuhan di sini tuh nyata. Dia bilang kayak gitu. Dia pernah bercerita sama saya, dia itu pernah mengalami yang namanya sakit. Dia bilang nggak sembuh-sembuh tuh sakitnya Bang. Yang pertama ya, nggak sembuh-sembuh. Dia pertama katanya orang Islam, dia berdoa sama Allah tapi nggak dikabulkan. Akhirnya dia ngikutin kata temannya, dia bilang berdoalah kepada Tuhan Yesus. Katanya nggak lama dari sana ada cahaya, saya diajak, kata dia itu. Pokoknya panjang lebar deh dia cerita. Saya diajak, apa namanya, mintalah kepada Tuhan ini, katanya kan, diajak ini itu keluar cahaya. Tiba-tiba dia sembuh, katanya tuh kan. Saya udah 3 kali, kata dia. Lalu aku minta pembuktian. Kalau memang itu benar, kata saya, kamu beneran nggak ini, kataku. Iya bener, ini saksinya, katanya. Ada juga yang istilahnya yang cowok-cowoknya itu ngomong lah sama saya, ini saksinya ibu ini, katanya. Oke. Kalau emang benar bisa tiba-tiba ada cahaya apa gitu, saya minta pembuktian dong, kataku. Mana kalau memang ada gitu. Baik, saya jawab Bang ya. Baik Bang. Ya. Jadi tidak semua orang Bang diberi karunia yang seindah itu Bang. Begitu. Jadi Bang, kalau di dalam kekristenan Tuhan itu nyata. Di dalam Islam Tuhan itu halusinasi. Saya kasih tahu Bang ya, saya kasih tahu. Bedanya agama, sebenarnya saya juga tidak sepakat ya kalau kekristenan itu dikatakan agama. Kristen itu adalah jalan. Jalan. Kalau agama itu adalah supaya tidak kacau gitu. Nah, gini Bang. Apa yang membedakan Kristen dengan yang lain? Kalau Anda belajar agama, Anda belajar Islam, Anda belajar agama-agama lain, Anda akan dapati di situ bahwa Tuhannya itu adalah hasil ngarang. Contoh, saya kasih contoh. Ya. Ada sekarang agama baru namanya Jamaah Salamullah. Itu pimpinannya Lia Aminuddin, udah meninggal. Lia Eden. Itu berawal dari dia nongkrong di sebuah teras. Ah, pada suatu waktu nongkronglah dia di sebuah teras, lalu dia berpikir ide dan gagasan. Akhirnya dia bikin Tuhan. Makanya saya bilang begini Bang. Di dalam yang selain Kristen, ya, di dalam selain Kristen, semuanya itu Tuhannya itu adalah bikinan manusia. Makanya bukan Tuhan yang menciptakan manusia, tapi manusia yang menciptakan Tuhan. Nah, itu di luar Kristen. Kenapa? Karena setiap saya baca, saya pelajari Bang, semuanya itu berawal dari ide dan gagasan. Mereka memikirkan sesuatu, lalu mereka mengarang, membuat Tuhan. Nah, itu juga di dalam agama Islam. Nah, sedangkan kekristenan beda Bang. Kekristenan itu bukan berasal dari konsep atau gagasan, enggak. Tetapi bagaimana Sang Firman datang ke dunia. Bedanya itu. Firman datang ke dunia, terang itu datang ke dunia, memberitahukan, mengajarkan sesuatu, yaitu Yesus. Nah, tetapi manusia, orang-orang Yahudi, orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat menolak kebenaran itu, menolak cahaya itu, menolak terang itu dengan cara menyalibkannya. Tetapi sekalipun mereka menyalibkannya, membunuhnya, Sang Firman itu tidak binasa. Tetapi dia bangkit pada hari yang ketiga, mengalahkan maut tersebut. Itulah yang kami beritakan Bang. Orang Kristen itu memberitakan itu. Memberitakan tentang kebangkitan itu. Makanya kami punya pengharapan tentang hidup yang akan datang. Makanya kami di gereja setiap hari kami ngomong pengakuan iman kami. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, pencipta langit dan bumi. Nah, di bagian-bagian penutupnya, aku percaya kepada kebangkitan daging dan hidup yang kekal.
Kenapa kami percaya kebangkitan daging dan hidup yang kekal? Karena Yesus kami bangkit. Makanya inti jantung kekristenan itu. Kalau Yesus tidak bangkit, Bang, bagusan ini malam minggu kan? Mabok kita, Bang. Bagus, enak, mabok, pesta kita, Bang. Nggak usah. Kita nggak punya pengharapan tentang hidup yang akan datang. Kita nggak punya pengharapan tentang kebangkitan. Maka hari ini lebih bagus kita pesta pora karena besok kita akan mati. Makanya itu, Bang, kekristenan, Bang. Kekristenan itu bukan ajaran-ajaran moral atau ajaran ide-ide tentang hidup yang akan datang gagal. Enggak. Bukan itu, Bang. Itu yang membedakan Kristen dengan agama lain. Makanya, Bang, kalau Anda masih ateis, saya sangat memaklumi. Kalau Anda betul-betul mendalami agama Islam, Anda akan menjadi ateis. Pasti. Kalau Anda mempelajari agama-agama lain, Anda jadi ateis. Saya sangat setuju itu, Bang. Semua orang yang mengalami pendalaman yang sangat dalam dengan agama, pasti dia akan ateis, pasti. Tetapi kalau Anda berjumpa dengan Kristen, Anda lihat kebangkitan Yesus, Anda tidak jadi ateis lagi. Ateis itu adalah langkah awal untuk mengenal kebenaran. Kalau Anda belum pernah menjadi ateis, Anda masih standar-standar aja. Anda belum memikirkan sesuatu yang dalam. Ateis itu, Bang, bukti bahwa dia memikirkan sesuatu sangat mendalam. Tetapi ketika nanti dia mendapatkan jawabannya, yaitu kebangkitan Yesus, Bang, maka dia akan kembali percaya. Itu namanya proses, nggak perlu disalahkan. Ateis itu bentuk bahwa Anda berpikir dulu. Seperti itu. Jadi saya maklumi sesuai dengan cerita Anda kalau Anda Islam dan Anda ateis. Saya percaya, Bang, setiap Islam yang mendalami agama Islam, ateis, pasti itu. Coba. Itu, Bang, ya. Oke, Jadi semoga, Bang, berita tentang kebangkitan Yesus itu menggugah keateisan Anda. Menggugah yang selama ini Anda pertanyakan. Ya kan? Apakah benar ada hidup yang akan datang? Apakah benar kalau orang mati itu nanti hidup lagi? Apa ada itu? Nah, Bang, itulah yang diberitakan oleh murid-murid Yesus, Bang. Dan karena itulah mereka mati. Gitu, Bang. Seperti itu, Bang, ya. Oke, baik. Siap. Oke, terima kasih, Bang Rehan Fairuz. Iya, Pak, Bang. Kita udah 2 kali ketemu, Bang. Dulu pernah ketemu juga. Oh ya? Saya lupa tapi. Iya. Lu masa lupa sama orang ini, Bang? Kan kita berdua. Lupa saya. Karena Ada di terlalu YouTube, banyak, Bang. Bang. Karena yang datang ke channel saya ini, Bang, ya banyak, Bang. Kalau di total semua setahun ini ya udah ratusan bahkan ribuan, Bang. Begitu ya. Oke? Iya, siap. Oke. Terima kasih. Semoga kiranya kebenaran. Sama-sama, Bang. Sama-sama. Oke. Ya, sama tinggal, Bang.